نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه الذي جعل الله وإياكم من أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعزم وزيد وعنعم على عبدك المصطفى الأمجد سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وقدواتنا ومولانا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه بحق قدره ومقداره العظيم حق قدره ومقداره العظيم صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا لكل داء دواء ولكل سقم شفاء لنا ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين. قال سيدنا الإمام Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi bi'ulumi fi daraini amin. Sebagaimana kita lanjutkan pelajaran kita, wa ammal batnu fahfadhu anni tanawulil harami wasyubhati wahris ala talabil halali. Selanjutnya kita masuk di dalam bab. Beliau berkata, sedangkan tentang al-batn, batnan itu istilahnya perut artinya, maka kita mesti menjaga daripada perut kita, ya, mesti jaga perut, rongga bagian dalam. Maka jaga hal tersebut, antawallulil haram, dari mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram atau syubhat. Jikalau orang di situ menjaga sesuatu dari hal yang haram, itu udah biasa, ya. Tapi kalau dia juga menjaga dari hal yang syubhat, ini orang luar biasa. Tarku syubhat. Orang yang meninggalkan daripada hal yang haram masuk dalam kategori soleh. Tapi kalau orang yang meninggalkan sesuatu perkara yang syubhat, dia masuk dalam kategori soleh plus wara', punya sifat wara', kehati-hatian. Di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khaira dinakumul wara'." Sesungguhnya ajaran agama kalian yang paling baik adalah tentang pelajaran tentang wara'i, tentang wara', kehati-hatian. Naam. Anatawalul haram wa syubhat fahris ala talabul halali. Maka berjaga-jagalah sepatutnya kita untuk mencari sesuatu yang halal. Talabul halal. Talabul halal artinya mencari sesuatu yang halal. Naam. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul halal faridah ba'dal faridah. Mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban yang pertama. Apa kewajiban yang pertama? Kewajiban yang pertama adalah ilm, talabul ilm. Ya, kita mencari ilmu syariat itu adalah kewajiban yang pertama. Wa amal minal ilm, dan mengamalkan daripada ilmu. Tapi ilmu yang dimaksud daripada ilmu yang ilmu syariat, ilmu salat, ilmu zakat, ilmu puasa dan sebagainya. Hal tersebut sudah selesai. Talabul halal faridah ba'dal faridah. Maka ada lagi kewajiban selanjutnya adalah mencari sesuatu yang halal, yaitu dengan cara ikhtiar, mencari, ya, berusaha. Tapi saudara rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang masih melata
masih jalan di muka bumi ini, masih bisa gerak, ya kan? Dabbah melata, kecuali di situ pasti ada rizkinya. Maka dari itu rizki tersebut istilahnya bukan hanya dicari, tapi dijemput. Oh, rizkinya ada di sana, cari, jemput, ambil di sana. Oh, rizkinya ada di sana, jemput rizkinya di sana. Nah, mencari dan dijemput sama aja lah. Ini istilah ulama kontemporer. Ulama sekarang bilangnya jemput. Jemput emang sudah ditentukan pasti ada. Akan tetapi saudara rahimakumullah, terkadang ada rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Apa rahasianya? Ya. Waktu Siti Hajar, istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, waktu mencari ikhtiar talabul ma'i, lagi cari air untuk yang namanya kehausan anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam, kan? Nabi Ibrahim istrinya Siti Hajar, beliau dikasih ilham oleh Allah Ta'ala untuk ke Safa, lagi ikhtiar air nih. Dapat ilham lagi setelah sampai Safa ke Marwah. Dapat ilham lagi setelah Marwah ke Safa lagi. Safa Marwah sampai 7 kali. Makanya di situ masuk ya di dalam rangkaian manasikul haji wal umrah, mengenang ikhtiarnya. Ternyata rizki air tersebut subhanallah adanya bukan di Safa wala di Marwah, tapi adanya di kaki Nabi Allah Ismail yang masih bayi, di dekat daripada Ka'bah Baitullahil Haram. Nah, ini adalah rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang cari ikhtiar di tempat A, ternyata dia mendapatkan hasil di tempat B atau tempat yang lain. Bismillah. Maka kita cuma bisa berikhtiar sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita keluar dari rumah, apa yang diajarkan Nabi? Bismillahi amantu billahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Dalam kitab Al-Azkar di situ disebutkan kalau seandainya kita ikhtiar dalam hal perkara yang tidak ada urusan dengan agama, maka bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau ada urusan dengan agama, bismillahi amantu billahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Tapi para ulama lebih menyukai kata-kata amantu billah juga dibaca, jangan hanya tawakkaltu ala Allah. Jadi bismillahi, bahkan ada riwayat tambahan lagi, bismillahi wa'tasamtu billahi amantu billahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ini ikhtiar keluar rumah, sunnah membaca itu. Siapa yang membaca itu maka orang tersebut sungguh agat wagaita, dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan petunjuk hudaita wahris minasyaitan, dan juga dijaga daripada marah bahaya dari syaitanir rajim. Apa yang dibaca? Bismillah, saya membawa nama Allah, ya, keluar ikhtiar, berdagang, berjasa apapun, bismillah, bawa bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, amantu billah, yang aku percaya itu Allah, amantu billah. Ya. Amantu billah, wahtarastu billah, wa'tasamtu billah. Aku ya menjaga diriku dengan Allah. Wa'tasamtu billah. Kita masuk ke tawakal tu. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Walaupun kita punya kepintaran, walaupun kita ini punya suatu talent, punya bakat, punya kemampuan, punya apapun, tapi tawakalnya bukan kepada sesuatu yang kita miliki, tapi kepada Allah. Ini muslim yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Artinya pasti bakat kita atau talent kita atau kepintaran kita atau kebisaan kita penuh dengan kekurangan. Tapi ada hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Pertama kali keluar dari rumahnya sudah baca itu. Bismillah. Amantu
billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diserahkan lagi, enggak ada daya, tiada upaya melainkan Allah taala Al-Ali, yang paling tinggi, Al-Ali, Al-Azim, yang paling luhur, subhanallah. Dibawa, ya kan, Al-Aliyyul Azim, nama Allah taala yang paling agung. Dari sini saudara rahimakumullah kita belajar, subhanallah, jangan ragu di dalam mencari daripada sesuatu yang halal, walaupun kita penuh dengan kekurangan. Jangan ragu. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Waktu itu ada satu, Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad, ada satu di situ tukang duren. Ini cerita ulama di Jakarta, seorang muhaddis, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ada tukang duren, ya, lagi jalan. Pada saat dia bawa durian, ya, kalau di sana bilangnya kan duren. Pada saat dia lagi bilang durian tersebut, ternyata pas di depan rumah seorang ulama tersebut ganti, pijit lah. Kok berubah? Tukang durian berubah jadi tukang pijit. Aneh. Tetangganya lihat, dipanggil, sini katanya. Ente kan tukang durian, katanya. Kenapa ente tukang durian berubah jadi tukang pijit? Dia bilang, begini ceritanya. Kemarin saya lagi lewat sini di depan ulama tersebut, di samping rumah Habib Salim bin Jindan. Pada saat lagi di depan rumah beliau manggil saya, tukang pijit, datang sini, masuk. Pijitin ana. Memijit ulama itu sesuatu yang disukai oleh para orang-orang soleh, ya kan? Memijit para ulama, pijitin. Mikirnya tukang durian, saya kan tukang durian, kenapa disuruh mijit? Tapi karena ulama, ambil berkahnya, ambil berkah, pijit, selesai pijit, khair. Selesai pijit, Habib Salim bilang, bang, jangan lewat sebelah sana, tapi lewat sebelah sana. Siap Habib, selesai, centangan jalan. Ternyata pada saat keluar, ya, sesuai petunjuk irsyad dari ulama tersebut, duriannya habis semua. Coba, berkah, dia nggak lupa mencari berkah. Ya, selain mencari sesuatu yang halal, tapi dia nggak lupa mencari berkah. Diceritain hal tersebut sama tetangganya. Maka dari itu saya lewat lagi rumah Habib Salim, saya berharap untuk dipijit lagi, kata Habib Salim, ya kan, biar dia jadi mijitin saya mau mijitin lagi, katanya begitu. Dari situ kita belajar, saudara rahimakumullah, dalam mendapatkan sesuatu irsyad, ya kan. Tadi ceritanya Ibn Hajar, tadi ceritanya tukang durian, irsyad, petunjuk, tapi tidak lupa keberkahan. Sesuatu yang memenuhi kebutuhan kita bukan uang, bukan sesuatu yang ada pada kita, enggak, belum tentu bisa memenuhi. Walakin rahmatullah, akan tapi rahmat dari Allah, rahmat dari Allah. Berapa banyak orang yang hartanya berlimpah, tapi dia penuh kekurangan. Berapa banyak yang penuh dengan kekurangan, tapi juga dia penuh kelebihan. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dunia bayangan, ala kulli hal. Omal hayatud dunya illa mata'ul. Akan tetapi kita tetap ikhtiar. Jangan ragu tidak ada. Jangan ragu, enggak, ini ikhtiar. Nanti zam-zamnya di mana? Wallahu a'lam. Kebetulan zam-zamnya ada di situ, alhamdulillah. Kebetulan zam-zamnya ada di tempat lain, alhamdulillah. Ini rahasia daripada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Hakadha, ya, begitu kurang lebihnya talabul halal. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, fa idza wajadtahu fahris ala taqsiri ala maduna syaba' fa inna syaba' yughsil galab. Jikalau kau sudah mendapatkan sesuatu rizki tersebut yang halal, maka jagalah an taqsiri amaduna syaba', jangan terlalu kenyang, ya. Fa inna syaba' yughsil galaba wa yufsidu zihna. Artinya yang namanya terlalu kenyang itu bisa menjadikan hati jadi keras. Subhanallah.
diatur. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita kalau untuk di dalam perut mesti dibagi 3. Sepertiga untuk pernapasan, sepertiga untuk air, sepertiga lagi untuk makanan. Masya Allah, ini dalam Islam. Bahkan disuruh dalam Quran, ya, kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Halal boleh, bagus. Tambah lagi thayyiban. Thayyiban ini subhanallah, zaman waktu sekarang sudah ada ISO higienis, ISO ini. Dulu Al-Qur'anul Karim sudah mengajarkan kita umat Islam untuk makan sesuatu yang halal dan juga thayyiban. Subhanallah. Inilah Islam. Indah, bergizi, udah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada suatu komposisi di situ. Tapi nggak boleh kenyang terus umat Islam. Berarti lapar aja. Enggak juga. Bukan umat Islam di situ terus nggak boleh kenyang, terus lapar. Lah. Ada satu cerita Al-Imam Al-Waqi'. Ya. Di situ dia Al-Imam Syafi'i, mohon maaf. Dia mau cari daripada dicari oleh para imam lain. Penasaran, mana sih Imam Syafi'i kata. Imam Syafi'i yang ada di mana kata. Ini orang tersebut datang ke Al-Imam Malik, ke Imam Waqi'. Datang ke Imam Waqi', salah satu daripada gurunya Al-Imam Syafi'i. Ditanya, saya penasaran mana yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang disebut dengan Imam Syafi'i. Dia bilang, kau mau tahu yang mana Imam Syafi'i? Tuh, yang di pojokan lagi makan banyak kata. Oh, tanya. Oh benar, makannya banyak Imam Syafi'i. Tanya, kok makannya banyak? Ditanya, engkau Muhammad bin Idris Syafi'i? Nah, ana Muhammad bin Idris. Gak salah makanan banyak makan. Dia bilang, naam, kau gak tahu kata. Makanan yang ada di hadapan orang-orang soleh adalah makanan yang sudah dipilih secara takdir oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling terbaik untuk kita. Maka dari itu diambil berkahnya, ambil makanannya banyak. Nah, artinya boleh makan kenyang yang sekiranya membawa keberkahan untuk kita. Kita makan bareng sama siapa? Ayo kita kenyang bareng bersama anak-anak yatim. Alhamdulillah. Ayo kita kenyang bareng, kenyangin bareng. Orang yang mengenyangkan orang lain. Dalam hadis yang lain, kalau kita ada tamu tersebut kita kasih makan sampai dengan kenyang, maka Allah Ta'ala menjauhkan orang tersebut dengan api neraka 7 parit, saudara rahimakumullah. Sahabatul khanadik. Tamu kita kasih makan kenyang. Sunnah. Masya Allah. Ayo makan lagi. Maka dari itu kalau ada tamu, sunnahnya itu makannya duluan, berhenti belakangan, agar tamu tersebut tidak malu-malu untuk nambah sampai dia kenyang. Alhamdulillah. Artinya boleh kenyang di waktunya. Ada juga yang tidak di waktunya. Subhanallah. Mohon maaf, sekarang ini belakangan ini orang dalam penjamuan, contoh ya, ini contoh aja. Oh, ini jamu orang penting nih, tolong disiapkan. Apa tuh? Uang entertainment, katanya begitu. Ya kan? Sebagian ada yang paham. Mohon maaf tersinggung ya. Sampai berapa di situ ya uang entertainment? 10 juta. Makan apapun. Mana menjamu yatimnya? Mana menjamu ulamanya? Mana menjamu orang-orang solehnya? Mana menjamu para fakir dan masakin? Mana uang entertainmentnya untuk yang namanya fuqara wal masakin? Sallu ala Muhammad. Kadang-kadang kita lupa kenyangin orang yang nggak perlu dikenyangin. Dia sedang bekerja, saudara rahimakumullah. Fakir miskin, nah ini baru dikenyangin. Nah ini orang-orang soleh, kenyangin orang-orang soleh. Ini para janda, kenyangin. Nah, jadi ada saatnya di situ syaba'. Kalau di luar dari hal tersebut kita mengenyangkan orang-orang yang
atau diri kita sendiri yang kena. Nah, ini berbahaya. Karena bisa jadi penyakit tersebut bisa banyak seandainya kita tidak menjaga daripada pola makan. Ya, maka dari itu saudara rahimakumullah, ada nasihat dari Imam Al-Idris Al-Akbar, alaikum bisum yaumul itsnin wal khamis wal jum'ah. Ya, dalam salah satu nasihatnya orang soleh, jangan sampai kita terlewat untuk puasa di hari Senin, di hari Kamis dan hari Jumat. Kok hari Jumat? Nah, ini ada pelajaran di sini. Puasa yang sunnah itu hari Senin sama hari Kamis. Kalau mau diikuti hari Jumat puasa, maka dari Kamis juga puasa, Jumat juga puasa. Kan para ulama di situ menyukai puasa 3 hari. Sebagian ulama di situ dalam 1 minggu. Sebagiannya lagi 2 hari. Ya, Senin Kamis cukup. Ala kulli hal. Enggak, ini Senin Kamis Jumat untuk konsentrasi ibadah. Sebagian para ulama tasawuf seperti itu. Kan? Hakada. Nah, kalau setelah daripada puasa juga jangan makan. Jangan banyak-banyak makan ala kulli hal. Itulah yang diajarkan oleh para ulama kita, mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Silahkan jikalau ada pertanyaan diarahkan oleh Ustaz Safrudi. Insyaallah. Jangan antum, nanti susah jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Naam. Naam. Menjemput atau usaha. Sebenarnya korelasi dari kita mencari rezeki dan rezeki ini sudah ditetapkan atau tidak memperketat, posisi usaha ini seperti apa? Artinya mungkin ada orang yang, wah ini pandangan sebelah. Boleh. Kalau kita pengen No. Tidak ada konsep dari itu bahwa untuk menjadi kaya itu harus sesuatu warna ini. Masya Allah. Yang saya tanyakan ini sebenarnya di posisi Islam itu seperti apa? Wah, kita hanya diwajibkan untuk bersabar, tapi tidak mungkin kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah menjadi sebenarnya. Ini yang menjadi kendala. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Rezeki itu sudah terukur, tertakar dan tidak mungkin tertukar. Tadi ya dari Ustaz Khalid dan para ulama juga bilang seperti itu. Begini, saudara rahimakumullah. Di dalam sesuatu hubungan antara hamba dan Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti membedakan antara orang yang bertuhan dan yang tidak bertuhan. Kalau misalkan orang yang tidak bertuhan, ya dia yang penting mencari sesuatu, ya kan, nggak peduli dengan apapun, pokoknya dia percaya dengan logikanya. Dapat, kalau nggak dapat pasti, kalau nggak mencari pasti dapat. Ada satu sisi lagi dia nggak ngapa-ngapain tapi sudah jadi kaya, kan begitu kan? Nah, siapa Allah Subhanahu wa taala? Allah taala mempunyai sifat yang berhubungan dengan rezeki.
Ada yang disebut dengan Ar-Rahman, ada yang disebut dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah Al-Mun'im, sang pemberi nikmat bijalailin ni'am, yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Jalail, ya, yang nikmat besar tersebut diberikan kepada yang bersujud atau yang tidak bersujud. Ada orang yang bersujud dan enggak bersujud tetap diberikan Allah. Yang kedua, Ar-Rahim, Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am. Allah Ta'ala di situ maha pemberi rizki, rizki dengan rizki yang khususiyah, ya, nikmat iman, nikmat Islam dan sebagainya. Artinya nikmat yang lebih kepada batiniah. Ini Ar-Rahimnya Allah. Ada lagi, na'am, Allah Ta'ala Ar-Razzaq, maha selalu dan selalu pemberi rizki. Masih banyak lagi dalam Asmaul Husna sebenarnya. Masih banyak lagi yang berhubungan dengan rizki. Al-Imam Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah bilang tentang rizki, ya, al-ghina adnar rizik, kekayaan, uang banyak nih, ya kan, itu adalah rizki yang paling rendah menurut beliau, ya kan. Kalau menurut kita yang paling besar kayaknya itu, tapi kalau menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, al-ghina adnar rizik, rizki yang paling rendah itu kekayaan, ya kan, fulus banyak itu paling rendah. Terus apa yang paling? Was-sihah aghlar rizik, kesehatan adalah rizki yang paling daripada mahal, rizki paling mahal, ya kan, Masya Allah, ya kan, as-sihah adnar rizik. Ya, kemudian ada lagi, naam, ada lagi, waladun saleh, anak-anak yang saleh dan salehah. Ahammur rizik, rizki yang paling penting. Kita punya penting apa? Punya sesuatu yang mewah, punya anak yang soleh gak? Punya, itu yang paling penting dimiliki, ya kan? Naam, waridullah wa rasulih, dan ridhonya Allah dan Rasulnya itu adalah tamamur rizik, rizki yang paling sempurna. Nah, sekarang balik lagi, naam, rizki yang paling sempurna, dapat ridhonya Allah, dapat ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ngambil di dua sisi. Contoh ya, ini ada dua sisi nih. Contoh aja ya. Yang melihat sisi ini Tuhan, yang melihat sisi ini hamba. Kita ini tidak bisa melihat sesuatu yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Kita cuma bisa melihat, Allah Ta'ala maha melihat. Ini tentang takdir, tentang rezeki, kan sudah tertakar, terukur, ya kan, dan tidak mungkin tertukar. Siapa yang tahu? Allah, bukan kita. Paham nggak maksudnya? Yang tahu itu Allah, kita ini tidak tahu. Ya, ada orang ikhtiar di umur 50 tahun, ternyata dia sukses di umur 50 tahun. Ya kan? Yang bikin apa tuh? KFC atau apa tuh, ya kan? Nah itu. Ada orang di situ dia dapat rezekinya, ternyata dapat di umur 60 tahun. Ada. Nah, jadi itulah rahasia Allah. Kita seorang hamba yang dibatasi. Artinya tidak bisa, kan sudah ada tertakar, naam, tapi yang tahu takarannya itu Allah, bukan kita. Selama kita masih belum jadi, ya kita nggak bakal jadi Tuhan, kan? Kita hanya bakal jadi hamba. Di dalam tauhid kita belajar seperti itu. Kan nggak tiba-tiba jadi soleh terus jadi apa? Jadi dewa pemberi rezeki, enggak kan dalam Islam. Kita selalu jadi hamba. Allah Ta'ala selalu menjadi Tuhan. Nah, beda pandangan yang kita nggak tahu. Jadi maka dari itu kewajiban kita hanya berikhtiar. Pada saat sudah mendapatkan manfaat, yang lebih wajib adalah merawatnya, mengembangkannya dan sebagainya. Ini yang ada, naam, itu yang disyukurin. Yang belum ada kita cari. Yang belum dapat lagi ada salah satu daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma raddini bi qada'ik hatta la uhibbu ta'jila ma ta'kharta wa ta'khira ma ajalta. Ya Allah, jadikanlah aku ridha atas ketentuanmu sampai dengan la uhibbu ta'jila ma akharta. Aku tidak menginginkan diseragerakannya sesuatu yang engkau akhirkan, dan tidak menginginkan mengakhirkan sesuatu yang engkau dahulukan. Artinya semua ketentuan Allah saja. Kita ikhtiar. Dapat nggak dapat itu yang kita dapatkan. Nah, artinya begini juga. Pastikan ada konsep, benar nggak? Oh, ya udah, nggak usah pakai konsep lah, udah ditukar. Enggak, tetap konsep. Tapi konsep tersebut Al-Imam Abu Bakar Al-Adni bilang, dunia itu adanya di tangan, jangan ada di hati. Kalau kita bilang jangan hanya di tangan, di kaki, ya kan? Jangan ada di hati. Jangan kita dikuasai dunia, tapi dunia yang kita kuasai. Kita mengkonsepkan sesuatu, naam, tapi selesai dari hal tersebut, rizki yang sudah ada dulu nih, alhamdulillah. Walaupun hari ini cuma dapat 2.000 rupiah hasil dari jual minyak tanah, alhamdulillah nikmat. Jadi begitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, hanya sih agak mudah sesuai dengan tapi jangka waktu yang kita tunggu itu agak lama sampai puluhan tahun. Nah sekarang sementara ibadah umroh ini kan hampir tiap bulan ada keberangkatan. Nah yang saya tanyakan sekarang, apakah bisa kalau kita ibadah umroh tapi niatnya untuk ibadah haji? Masya Allah. Karena kalau kita sih kendalanya di waktu itu adalah umur tersebut. Nah, sekarang kan seperti yang tadi sekali disampaikan bahwa kita mau dunia segala sesuatu kan diawali dengan niat. Nah, apakah bisa kalau kita ibadah umroh tapi niatnya itu pahalanya pahala barangkali itu. Kemudian yang kedua kita satu lagi, bagaimana hukumnya kita beribadah salat. Kan ada program yang dijalankan oleh Habib Muhammad Albar diminta itu kan setiap Ahad sore ada pada salat. Sekarang yang saya menanyakan pada salat ini apakah kita satu kali pada atau masing-masing kali kita tinggalkan kita dengan tinggalkan salat maghrib. Apakah niat kita daripada salat maghrib ataukah jauh beberapa waktu yang lalu yang tinggalkan satu kali saja atau gimana? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ibadah haji dan juga yang digantikan saat ini, emang karena kuota itu agak dibatasi dan sebagainya, banyak pandangan para dan juga banyak yang mengambil keuntungan juga dari sini, akhirnya diambil dana hajinya, akhirnya mereka pada umrah. Dalam hal ini kita kembalikan ke masing-masing. Wallahu a'lam. Kalau misalkan umrah terus enggak, saya udah mau dapat ibadah, jangankan umrah, pahala-pahala yang di situ seperti ibadah haji juga banyak. Orang yang belajar ilmu daripada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid itu pahalanya bagaikan haji dan umrah. Tapi kan enggak mungkin kita pulang dari sini jadi haji semua. Yang belum haji maksudnya, ya kan? Maka dari itu kalau dari segi syariah tidak bisa, ya kan? Dia umrah udah, tapi umrah dan haji dua-duanya hukumnya wajib. Jadi kembalikan ke personality masing-masing. Enggak, saya mau langsung aja umrah, silahkan. Satu lagi, enggak, saya mau tetap menunggu tentang kapan pun, insya Allah ada rizkinya. Siapa tahu kalau semua orang pada ini berarti kan bisa berkurang lagi. Nah, bisa juga, wallahu a'lam. Jadi dikembalikan lagi ke personality masing-masing. Kalau tentang syariah, umrah menggantikan daripada haji, menurut adab, menurut daripada adab, ada banyak. Umrah juga
dapat misalkan umrah itu di bulan suci Ramadan, umrah di bulan suci Ramadan tersebut pahalanya bagaikan haji, ya kan? Salat di masjid Kuba kalau nggak salah dan sebagainya, di situ juga pahalanya bagaikan haji. Taklim pun di masjid bagaikan haji, sudah dapat pahalanya lagi banyak. Jadi secara adab dapat, tapi kalau secara syariah tidak dibenarkan. Yang kedua, masalah tentang qada salat. Kalau tentang qada salat, kita ambil dari bukan dari satu dua nama yang tadi disebutkan, tapi kita ambil dari pandangan fuqaha dari zaman dahulu. Begini saudara rahimakumullah, qada salat itu masuk, salah satunya dibahas di beberapa syarah kitab Kasyifatus Saja atau Nailur Raja dalam kitab Safinatun Najah, kitab dasar. A'dzarus shalah isnani annam wa nisyan. Uzur daripada solat itu dua, yaitu lupa sama tidur. Lupa tersebut adalah lupa pada saat dia mengerjakan suatu pekerjaan yang halal atau sunnah. Yang satu lagi adalah dia ketiduran. Maka wajib dia itu mengqadha salat. Qadha salat tersebut secara fauriyah, langsung bangun tidur langsung salat. Ada juga di situ dia bangun, nanti qadha salatnya besoknya lagi, jadi salatnya didobel. Tapi dua-duanya hukumnya adalah wajib. Mana yang fauriyah, mana yang ghairil fauriyah, ini yang dasar dulu. Kalau misalkan yang fauriyah, tidur atau dia melakukan suatu pekerjaan di awal waktu sholat sebelumnya, di sebelum waktu sholat dia tidur, atau di awal waktu sholat dia tidur, yang mengira tidur atau bekerja yang dia mengira di situ, nanti bakal bangun, bakal sempat sholat. Ternyata di situ lewat sholatnya tersebut, selewat waktu sholat, maka di situ dia tidak wajib untuk langsung buru-buru. Tapi jikalau dia itu tidurnya di akhir waktu sholat, atau bekerja suatu pekerjaan, suatu kesibukan yang di akhir waktu sholat dia sengaja menunda atau dia sengaja tidur, maka di situ pada saat bangun wajib fauriyah, wajib dia langsung mengqadha sholat daripada sholat yang selanjutnya nanti. Jadi wajib dulu sholat, habis itu. Tadi kalau yang pertama tidak wajib, tapi sunnah. Kalau kita bangun tidur ternyata belum sholat, tetap mengerjakan sholat qadha. Ini pandangan biasa mengenai qadha sholat. Kemudian, berarti berapa banyak qadha sholat yang kita lakukan? Naam, kita diwajibkan sholat disebut dengan mukallaf, orang yang wajib menjalankan daripada syariah dengan syarat akil, baligh, bulughud da'wah, salamatul hawas. Akalnya bagus, baligh, dia sudah sampai 9 atau dengan 15 tahun. Ya kan? Balighnya itu 9 atau sampai dengan 15 tahun. Ingat, ya, tapi ini secara hijriah juga. Kemudian, ya, dia itu apa lagi? Dia sudah baligh dengan daripada mimpi basahnya dan sebagainya. Ya kan? Nah, atau haid atau bulughul amr. Kemudian lagi salamatul hawas, mata atau telinganya sempurna dua-dua atau salah satu. Mata nggak ada, telinga bisa. Telinga di situ kurang dengar, tapi mata bisa. Bisa dua-dua. Tidak ada orang terlahir matanya buta, kupingnya tuli, nggak ada. Ya kan? Pasti salah satunya ada. Biasa seperti itu. Ya, secara daripada garis besar yang dicatat sejarah syariah sampai dengan sekarang. Nah, maka dari itu kalau salah satu ada dua-duanya wajib. Satu lagi, bulughud da'wah, sampainya daripada dakwah Nabi Muhammad. Maka wajib dia sholat, zakat, puasa, haji, umrah, ya kan, syahadat dan sebagainya. Wajib. Kalau nggak dikerjakan, ya dia mesti mengqadhanya. Kalau dia sempat murtad, mohon maaf, dulu dia Islam, tiba-tiba jadi ateis, ya kan? Habis itu jadi Islam lagi. Nah, selama dia ateis tersebut, berapa tahun nanti ateis? 2 tahun. Ya udah 2 tahun qadha salat, qadha puasa, ya kan? Qadha salat, qadha puasa. Saat itu punya duit gak? Punya. Disita semuanya. Itu kalau orang murtad begitu. Aslinya orang murtad hartanya mesti diambil semua kalau zaman dulu. Kalau sekarang belum ditetapkan dalam hukum, ya kan? Belum ada di situ hukum yang ketentuan seperti itu saat ini. Mungkin ke depannya, insyaallah, ya kan? Artinya di situ ada
Ada apa namanya ketentuan kalau dalam syariah kitab kuning. Balik lagi di situ. Qada salat wajib. Kapan? Dari mulai akil balik. Dia meninggalkan. Kemudian para ulama bilang, boleh gak? Udah akil balik, selesai nih, nggak pernah ditinggalkan, rajin sholat, tapi dia mau godok sholat, boleh. Kapan batasnya? Sampai dengan dia mumayyiz. Kan anak kecil kan sholat juga boleh, kan? Anak kecil sholat boleh. Boleh lagi, boleh sampai dengan waktunya dia itu masih baik, jadi dikodok sama dia. Ini menurut pandangan ulama dari zaman dulu, ya kan? Selebih dari itu nggak boleh. Kemudian qada salat lebih baik daripada 70 salat sunnah. Jadi banyak tujuan daripada qada salat. Akan tetapi para ulama kita, salah satunya Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengerjakan itu 1 tahun 1 kali. Tapi di situ banyak artikel para ulama mengenai hal tersebut. Dimaksud tujuannya itu bukan untuk qada salat yang kemarin-kemarin, enggak. Tapi mengqada salat 1 waktu, na'am. Tapi di situ untuk menambal sesuatu jikalau ada yang sunnah kurang. Jadi qada lil i'adah disebutnya. Kalau masalah salat tuh ada i'adatus salat, habis salat Jumat salat lagi namanya i'adah. Ya kan? Nambel, takut ada kekurangan. Ada lagi sebut dengan faidah. Apalagi itu? Istilah-istilah salatnya mungkin yang apa namanya enggak kita jarang dengar. Dalam hukum fikih, ingat hukum fikih ini penting. Nabi SAW bersabda, likulli syai'an imad wa imadu hadzal dinil fiqih. Segala sesuatu itu ada pondasi utama, dan pondasi utama daripada agama ini adalah masalah fikih. Kalau mau lihat daripada seseorang di situ dia punya pondasi agamanya segimana, lihat masalatul fiqih. Kalau dia menjulang masalatul fiqih, ana alim. Ada disebut dengan faidah. Ini kecil-kecil doang nih, dasar ya, bukan yang tinggi-tinggi nih. Apa itu faidah? Datang orang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, "Kau udah sholat jamaah belum?" "Belum ya Rasulullah." Sahabat, ada yang mau gak bersedekah dengan orang tersebut? "Bagaimana caranya ya Rasulullah?" Bersolat lagi lah dengan dia. Jadi udah sholat jamaah. Ada orang belum sholat jamaah zaman Nabi Muhammad SAW. Maka dia bersedekah dengan sholat berjamaah lagi dengan orang tersebut. Itu disebut dengan faidah. Boleh, ya kan? Biar dia dapat sholat jamaah. Kemudian para ulama fuqaha menggariskan hukum. Kalau seandainya dia dalam keadaan faidah, maka dia wajib membaca imaman jikalau dia jadi imam, ya kan? Kalau seandainya imam di situ, dia tidak wajib membaca imam pada dasarnya, tapi tidak dapat pahala imam. Tapi kalau dalam keadaan seperti itu wajib baca imaman. Paham nggak? Ini agak sulit sedikit ya. Jadi macam-macam. Ada qada, ada faidah, ada i'adah. Ya kan? Nah, ini masuknya kemana nih qadanya nih? Ke faidah kah? Ayo sholat qada. Ayo na'am, bismillah. Qada. Tapi sebelum sholat, jadi sholat qadanya berjamaah, tapi sholat sendiriannya dia, sholat biasanya dia nggak berjamaah. Jangan begitu dong, ya kan? Tak boleh, ya kan? Terus saya sholat berjamaah, ya kan? Saya sholat berjamaah, saya sholat qada berjamaah, saya sholat ini juga berjamaah, bagus, ya kan? Qada berjamaah, sholat biasanya juga berjamaah, ya, bagus, khair, dua-duanya. Saya sholat qada aja sendiri, habisnya enggak perlu, ya kan? Enggak perlu, kecuali ente perlu silahkan, ya kan? Kalau enggak diperlukan, lah masih banyak sholat sunnah, sunnah. Tapi ya mungkin dari pemikiran para ulama-ulama kita, banyak orang pada ninggalin sholat, benar enggak zaman sekarang? Jadi ya udah dikerjakanlah sholat qada begitu. Jadi itu istihad para ulama-ulama kita di dalam membuat sesuatu agar manusia ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang baik juga. Hal tersebut juga itu baik. Kembalikan kepada personality masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirah. Fatiha bil qubul wal iqbal salahul hal wa ila hadratin nabi al-Fatihah.
اللهم أجرنا من غير ضرر واخذنا من غير بضار. اللهم أجرنا من غير ابتلاء واخذنا من غير ابتلاء. اللهم ارزقنا من العقول وفرها، من الأشان يشفاها، من الأعمال يسكاها، من الأحلام كتبها، من الأرزاق أجلها، من العافية أكملها، من الدنيا خيرها، من الآخرة نعيمها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.